Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya sedang di kebun. Kebetulan saya ini bongkar-bongkar tanah kompos ya. Ini kompos yang sengaja saya buat, saya timbun dari hasil rumput-rumput yang sudah saya babat, kemudian saya kumpulkan, lalu saya timbun sedikit-sedikit dengan tanah, kemudian saya masukkan lagi rumput-rumput, kemudian saya timbun lagi sedikit-sedikit dengan tanah, begitu seterusnya. Lalu kemudian saya siram dengan air. Terakhir saya siram juga itu dengan hasil fermentasi dari nasi basi ya, nasi basi dan air leri yang dikasih gula, difermentasi, kemudian saya siramkan untuk mempercepat proses pembusukan tanaman ya, sisa-sisa tanaman. Alhamdulillah saya lihat hasilnya cukup bagus dan cukup memuaskan teman-teman. Ini saya akan melihat namanya ada hewan yang selalu berkeliaran saya lihat di tanah kompos ini ya. Saya sangat penasaran sekali sebenarnya teman-teman. Kebetulan saya kan bawa HP ya, kebetulan ada internet, jadi saya bisa ini buka internetnya. Lalu ini saya penasaran sekali nih, saya coba buka di internet, searching di Google. Ini kebetulan ada, saya lihat artikel teman-teman. Saya mau coba bacakan ya ke teman-teman. Barangkali ini ada manfaatnya ya. Ini katanya ya, disebutkan di sini bahwasanya hewan kaki seribu. Ini hewan kaki seribu ini adalah hewan yang mirip dengan lipan ya. Banyak orang yang salah sangka, dikira kaki seribu itu adalah lipan. Sebenarnya itu hal yang berbeda ya teman-teman. Walaupun ada kemiripan dengan sama-sama kaki yang banyak ya, pada dasarnya kalau kaki seribu itu tubuhnya agak sedikit bulat, sedangkan lipan itu tubuhnya lebih pipih ya. Kemudian memang sama-sama punya antena di kepalanya, tetapi kakinya itu berbeda. Di setiap ruasnya kalau itu kaki seribu itu ada 4 ya, sedangkan lipan itu ada 2 ya. Selanjutnya bisa saya bacakan ini artikel ini teman-teman ya. Mungkin ini bermanfaat khusus untuk pertanian ya, yang saya bacakan ini. Pemakan sampah organik ya, ini berkaitan khusus untuk ini nih, hewan ini ya. Ini disebutkan mayoritas kaki seribu adalah dekomposer, yang berarti mereka hidup dari memakan sisa-sisa tumbuhan. Kaki seribu memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lantai hutan dan meningkatkan kesuburan tanah karena kotoran yang dikeluarkannya membantu meningkatkan kandungan zat-zat hara dalam tanah yang pada gilirannya bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Selain sisa-sisa tumbuhan, kaki seribu juga memakan lumut dan jamur. Beberapa spesies kaki seribu juga memiliki sifat omnivora alias pemakan tumbuhan dan daging, di mana daging yang dimakannya merupakan daging hewan-hewan kecil semisal serangga. Kaki seribu menggunakan spirakel alias lubang-lubang di sisi tubuhnya untuk bernapas, yang berjumlah 4 buah di setiap ruas tubuhnya. Karena kaki seribu tidak bisa menutup spirakelnya
kaki seribu bisa kehilangan banyak uap air dari dalam tubuhnya dan mati kekurangan cairan jika suhu lingkungannya terlampau tinggi. Untuk menghindari hal tersebut, kaki seribu pun memilih habitat yang lembab sebagai tempat tinggalnya, misalnya di lantai hutan. Sebagai bentuk antisipasi lebih jauh, kaki seribu juga lebih sering keluar pada malam hari. Lanjut teman-teman, seperti halnya hewan-hewan kecil yang hidup di atas tanah, kaki seribu juga rentan dimangsa oleh hewan-hewan lainnya. Beberapa contoh hewan predator dari kaki seribu adalah burung, tikus, katak, kura-kura, lipan, dan kumbang. Namun kaki seribu bukanlah hewan yang tidak berdaya sama sekali. Sebagai bentuk pertahanan diri yang paling dasar, kaki seribu mengandalkan warnanya yang mirip dengan warna tanah agar sulit ditemukan. Ketika sedang beristirahat, kaki seribu akan bersembunyi di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh musuhnya, semisal celah pohon. Jika musuh sudah terlanjur memergoki dirinya, kaki seribu akan menggulung diri menjadi seperti bola dan menggunakan kulit tubuhnya yang keras sebagai perisai. Namun, jika musuh masih bersikeras menyerang, kaki seribu akan mengeluarkan cairan. Efek dari cairan tersebut bervariasi, mulai dari sebatas berbau menyengat hingga yang bisa melepuhkan serangga. Hati-hati ya teman-teman, ternyata bisa berbahaya juga ini ya buat serangga ya. Beberapa spesies kaki seribu yang hidup di Amerika Tengah hidup bersama koloni semut serdadu dan mendapatkan perlindungan dari para anggota koloninya. Nah, itu di Amerika penemuan itu ya teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira ya teman-teman, ternyata ada manfaatnya. Artikel ini masih panjang ya, tapi mungkin itu sudah cukup untuk menjelaskan kepada kita sebenarnya apa manfaat dari kaki seribu ini, agar kita tidak salah kaprah atau menduga-duga. Ini adalah artikel resmi yang sumbernya ada disebutkan di sini ya. Ya, disebutkan referensinya dari Animal Diversity Web, Diplopoda dan sebagainya. Ya, itu saja mungkin teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, buat teman-teman para petani, pada para pencinta tanaman dalam mengolah tanah. Ternyata banyak sahabat-sahabat kita yang bisa membantu kita dalam proses pertanian ini, yaitu salah satunya itu tadi kaki seribu ya, bukan kelabang. Baik, itu saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.